warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Putri dengan NIM 856801717, Prodi S1 PGSD semester 6 dengan tutor pembimbing Eka Novianti MPD. Salut Mentari Muara Ilim UT Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 8, yaitu KP1 tentang kelistrikan. Pada percobaan pertama saya akan melakukan percobaan tentang muatan listrik. Tujuannya adalah menunjukkan adanya muatan listrik terhadap suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, 2 bola pingpong, benang jahit secukupnya, lembaran nilon dan wol, plastik, sisir plastik, isolasi, dan potongan kertas-kertas kecil-kecil yang sudah saya gunting. Langsung saja kita simak videonya. Untuk langkah yang pertama, saya akan menggantungkan bola pingpong di pinggiran di sini. Saya sudah mempersiapkan 2 buah bola pingpong, benang, isolasi. Untuk langkah yang kedua, saya akan menggosokkan plastik ke lengan baju saya. Di sini setelah saya gosokkan, saya akan dekatkan plastik dengan bola pingpong. Ini terjadi tarik-menarik antara plastik dan bola pingpong, sehingga dapat menarik bola pingpong yang bersifat netral. Akibat gesekan plastik dengan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis yang menyebabkan kehilangan elektron yang bermuatan positif dan bisa menarik bola pingpong yang bersifat netral. Untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan sisir plastik, buku, dan potongan-potongan kertas. Yang pertama, kita menggosokkan sisir plastik dengan buku. Ternyata setelah saya amati potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang telah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya gaya listrik statis antara buku dengan sisir. Karena muatannya berbeda, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Setelah saya amati beberapa waktu, ternyata potongan-potongan kertas mulai berjatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa listrik statis yang bersifat sementara. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggunakan 2 buah bola dengan menggunakan bahan wol, nilon, dan plastik. Benda yang pertama adalah kain wol. Saya akan menggosokkan bola pingpong menggunakan kain wol. Setelah saya gosokkan bola pingpong dengan menggunakan benang wol, kedua bola ini menjadi bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari bola pingpong dengan benang wol. Maka interaksi yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Hal ini dikarenakan muatannya sejenis. Dapat dilihat gaya yang diberikan adalah tolak-menolak. Benda yang kedua, saya akan menggosokkan plastik dengan plastik terhadap benang wol. Seperti biasa, saya akan menggosoknya pada yang berdekatan. Setelah saya menggosokkan dengan menggunakan plastik, yang terjadi pada bola pingpong adalah saling tolak-menolak. Benda selanjutnya saya akan menggunakan benang nilon. Hal ini sama, setelah saya menggosokkan dengan benang nilon, yang terjadi adalah tolak-menolak karena bermuatan negatif yang sama. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggunakan benda yang berbeda,
Yang sebelah kiri saya akan gosok dengan plastik dan sebelah kanan saya akan gosok dengan benang wol. Yang terjadi adalah setelah digosokkan menggunakan benang wol dan plastik, yang terjadi adalah saling tarik menarik antara bola pingpong kanan dengan bola pingpong kiri. Hal ini dikarenakan adanya muatan yang berbeda antara bola pingpong kiri dan bola pingpong kanan. Untuk percobaan selanjutnya saya akan menggunakan benang wol dan nilon. Yang terjadi adalah saling tarik menarik. Maka selanjutnya saya akan menggunakan wol dan plastik. Yang terjadi adalah saling tarik menarik setelah digosokkan wol dan plastik. Langkah selanjutnya saya akan menggunakan nilon dan plastik. Yang terjadi adalah saling tarik menarik. Percobaan selanjutnya saya akan menggunakan wol dan nilon. Yang terjadi adalah saling tarik menarik antara menggunakan nilon dan menggunakan benang wol. Percobaan selanjutnya saya akan menggunakan plastik dan nilon. Yang terjadi juga saling tarik menarik antara menggunakan nilon dan plastik. Baiklah, selesai sudah percobaan kita pada hari ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari percobaan saya dapat disimpulkan bahwa gesekan antara dua benda dapat menyebabkan perpindahan elektron dan menyebabkan dan menciptakan muatan listrik statis. Benda-benda yang bermuatan akan menarik benda-benda yang ringan, yang netral karena gaya tarik-menarik elektrostatik. Selanjutnya adalah percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuannya adalah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Baiklah, yang pertama kita akan percobaan arus terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya adalah baterai 1,5 volt dan lampu, kabel penjepit merah, kabel penjepit hitam, dan alat dan bahan yang akan saya coba. Di sini ada air keran, air garam, plastik, sendok, penghapus, mata pensil, tembaga, besi, dan kertas. Langsung saja kita lakukan percobaan pertama, yaitu percobaan arus listrik. Di sini sudah saya susun 3 buah baterai secara seri dan menghubungkan kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu kabel merah sudah terpasang bola lampu dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan di sini. Yang pertama saya akan menggunakan kawat besi. Nih kita lihat pada kawat besi lampunya menyala dan kawat besi termasuk konduktor. Selanjutnya saya akan menggunakan mata pensil. Pada mata pensil lampu menyala sedikit redup dan pensil juga termasuk dengan konduktor. Selanjutnya pada sendok perak. Pada sendok perak, lampu menyala dan lampunya terang dan sendok perak termasuk dengan konduktor. Selanjutnya, tembaga. Lampu menyala dan tembaga termasuk konduktor. Lampu menyala terang. Selanjutnya, pada kertas. Kertas tidak menyala lampunya dan bukan termasuk konduktor.
Selanjutnya pada plastik. Plastik lampu tidak menyala dan bukan termasuk konduktor. Selanjutnya pada penghapus. Penghapus juga lampu tidak menyala dan penghapus bukan termasuk konduktor. Alat selanjutnya adalah kayu. Lampu tidak menyala dan kayu bukan termasuk dengan konduktor. Baiklah, selanjutnya saya menggunakan air keran. Air keran juga lampu tidak menyala dan bukan termasuk konduktor. Selanjutnya saya menggunakan air garam. Saya menggunakan air garam dan lampu menyala, sedikit redup, dan garam juga termasuk konduktor. Baiklah, sekian percobaan saya. Selanjutnya percobaan tentang tegangan listrik. Akan menggunakan 2 baterai. Pada 2 baterai lampu sedikit redup dibandingkan dengan 3 baterai. Sekarang saya akan menggunakan 1 baterai. Pada 1 baterai lampu menyala tetapi sangat redup. Ini bisa dilihat. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan melakukan percobaan tegangan listrik dengan menggunakan 3 baterai. Pada 3 baterai, lampu sangat menyala dengan terang. Percobaan selanjutnya adalah percobaan energi listrik. Di sini saya sudah menyiapkan termometer, korek api, rangkaian listrik, lilitan kawat. Langkah pertama, matikan saklar dan kita hitung menggunakan termometer pada lilitan kawat. Baiklah, sebelum saklar dihidupkan atau sakral dalam keadaan mati, 32,9. Sekarang kita hidupkan sakralnya. Kita hidupkan dan kita tunggu lebih kurang 2 menit. Kita sudah menunggunya lebih kurang 2 menit dan kita akan cek dengan menggunakan termometer. Suhunya menjadi 37,0 derajat Celcius. Sekarang kita akan meletakkan korek api. Kita tunggu dalam beberapa menit. Setelah menunggu lebih kurang 2 menit, ternyata pentol korek apinya hidup. Nih. Baiklah, ini yang terjadi. Saat suhunya naik. Ini suhunya setelah kita menunggu lebih kurang 2,5 menit. Demikian percobaan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.